nasi box berkah atau nasi box berbagi, Jumat berbagi. Nah, saya di komunitas kami SBC itu satu pekan setiap hari Jumat itu lebih dari 2.000 nasi yang dibagikan di beberapa kota di Indonesia gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya sangat potensi gitu. Jadi misalnya bisa dipakai kayak gini jadi kita buat campaign flyering bahwa nasi box ini sudah tadi bisa berkah apa segala macam sudah dimasukkan dan nanti ayo berbagi. Nah, dibuat satu box misalnya nilainya hanya 15.000. Ayo berdonasi atau ayo sedekah. Nah, ini kita kumpulkan kayak gitu luar biasa sebenarnya kalau memang kita bisa memfasilitasi. Tinggal kita punya tim distribusi yang membagi di masjid mana, laporkan ke donaturnya. Nanti donaturnya pasti senang. Pekan depan dia akan pesan lagi. Ya memang intinya sebenarnya harus berani keluar dari zona nyaman sih. Keluar dari zona nyaman yang sebelumnya sudah nyaman ngelayani di internal saja, ada santri, ada ini kegiatan sudah optimal. Nah, sekarang dengan kondisi kayak sekarang harus berani keluar di luar sana banyak banget dan harus membrainstorming ide-ide, gagasan-gagasan baru, kira-kira gitu Pak Asep. Tapi ini sudah cakep. Ini kalau ini bisa dieksekusi, sudah jalan, saran saya bisa digabungkan dengan konsep tadi. Jadi langsung aja pakai kekuatan charity tadi. Ya gitu, kira-kira Pak Gatot review PR kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Coach. Pak Asep, ada pertanyaan nggak Pak Asep? 3 menit buat pertanyaan Pak Asep. Halo. Halo, ya Pak. Pak Asep, ada pertanyaan nggak tentang yang tadi? Yang sudah dijelaskan oleh Coach Ridwan? Ya, ini Coach yang tadi tentang kita yang brand aktivasi yang box tadi, mau tanya nih, di box itu kan dia produknya produk makanan Coach ya. Nah kita boleh nggak menyisipkan bahwa di satu tulisan misalnya di situ bahwa kita juga ada yang beli pressnya Coach, satu sisipan branding yang lain dalam satu box kotak box ini kan menjadi brandingnya makanan nih. Nah, kita coba masukkan satu artikel tentang Buah Fresh gitu. Sekali mendayung 20 terlalu Coach. Kalau sebenarnya ditanya boleh atau tidak sih fine-fine saja, boleh-boleh saja. Pada prinsipnya adalah kita bisa saling memperkuat kalau target marketnya sama. Jadi selama target marketnya sama, sah-sah saja. Selama target marketnya sama. Tapi kalau target marketnya nggak sama, antara yang dibidik untuk makan tadi beli boxnya sama yang dia nanti mau kita minta untuk laundry, maka sebenarnya nggak efektif. Jadi kalau kita mau namanya istilahnya co-branding dua brand kita gabung selama target marketnya sama. Nah, kalau saya lihat kayaknya yang makan tadi juga mereka juga mungkinan nge-laundry, maka itu bisa target market yang sama, bisa dipakai, nggak ada masalah. Baik, begitu ya Pak Asep ya. Terima kasih Coach Ridwan untuk masukan dan koreksinya ya. Selamat berpikir lagi Pak Asep. Baik, sahabat MKTV, kita lanjutkan ya setelah tadi pembahasan tentang BMA ataupun bisnis di laundry dan di catering. Kita masuk di materi berikutnya. Coach Ridwan, kita bahas apa nih sekarang? Marketing komunikasi ya, langkah yang 7 jurus itu ya, yang ketiga ya. Komunikasi. Baik, Coach silakan Coach. Siap, kita akan lanjutkan ya di hari ini materi kita adalah tentang marketing komunikasi. Jadi melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kita untuk membuat orang tidak tahu menjadi tahu dengan brand aktivasi gitu ya. Dan sekarang kita orangnya sudah tahu nih, sudah di luar sana banyak orang tahu tentang nilai tambah kita, udah tahu tentang kelebihan usaha kita apa. Ternyata saya juga baru ngelihat tadi ketika ngelihat videonya, keren banget gitu saya bilang tadi bahwa di situ sudah detail. Memang video itu nanti memang lebih kuat ya karena dia tahu persis prosesnya, bukan hanya tulisan, ada movie yang gambar yang berjalan itu sangat mewakili. Nah jadi bisa dimasukkan dalam konten-konten media aktivasi dan ternyata keren banget. Nah sekarang kita akan masuk di materi kita berikutnya. Saya cepat aja karena biar nanti bisa dapat ke kontennya. Ya, di 7 jurus banjir order, kemarin kita sudah bicara distribusi, brand aktivasi, sekarang kita akan bicara yang ketiga, itu marketing communication. Ya, nanti besok ada lagi namanya sales optimasi, reputation, increase transaction, dan yang terakhir nanti retention. Nah, ini harus kalau kita praktekkan satu persatu, ya, dari mulai produknya dipastikan ada, dibuat orang jadi tahu. Nah, terus nanti kita akan buat mereka jadi datang, buat beli, nah maka pasti akan terjadi omset di situ. Nah kalau sudah jadi omset, ada beli, bagaimana orang itu beli lagi, membeli lebih, dan sampai dia mau mereferensikan.
Oke, nah di distribusi ada 3, kemana ya, target produk atau distribusi berapa, apakah konsep kita didatangi atau mendatangi, dan strateginya bagaimana, kita harus memilih strategi atau masif ya. Nah ini PR waktu kemarin, PR kelima kita ya. Selanjutnya ini adalah brand aktivasi, materi kita pekan lalu. Apa yang kita lakukan? Ayo kita membuat konten aktivasi. Nah yang harus menyampaikan tentang nilai tambah. Nah, terus tentukan media apa yang akan kita pakai, karena setiap media itu berbeda, apakah kita pakai TTL, BTL, atau ATL, ya. Dan juga kita melakukan adalah lakukan aktivasi serangan darat, serangan udara, atau serangan online. Nah, kalau ini dilakukan, maka dampaknya akan sangat powerful. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang brand aktivasi ini, ini tugasnya, sekarang kita bicara ini, marketing komunikasi. Nah, di marketing communication, apa sih yang sebenarnya kita coba optimalkan? Marketing communication ini adalah cara untuk membuat konsumen itu mau datang ke tempat kita, ya, atau datang ke tempat di mana produk dan jasa kita dijual, baik secara online maupun secara offline. Nah, jadi dua-duanya membutuhkan ilmu namanya marketing communication. Tanpa kekuatan marketing communication, maka walaupun banyak orang tahu, tapi orang itu nggak beli karena dia nggak datang ke tempat usaha kita. Maka yuk pastikan kita bisa memahami. Nah, apa aja ilmunya? Sama, ada 3 juga. Yang pertama adalah buat konten promosi. Nah, ini bedanya. Kenapa tadi saya bilang brosur itu tidak selalu menjadi brand aktivasi. Bisa jadi brosur itu menjadi tools sales optimasi, bisa jadi tools marketing komunikasi, bisa jadi tools brand aktivasi, tergantung dengan konten apa yang kita masukkan ke sana. Nah, kalau konten brand aktivasi itu bicara value, maka konten promosi itu berbicara tentang ajakan untuk orang datang, ya, gimmick, dan juga ada sesuatu yang menjadi promo tertentu. Nah, kalau sudah, maka yang kedua nanti kita belajar mendelivery promosinya bagaimana kita bisa delivery, dan yang terakhir kita harus punya checklist. Kenapa? Karena di sini sudah menjadi metrik yang harus kita ukur terus. Kalau kita pengen tahu penjualan kita optimal atau tidak, ya tergantung dengan jumlah orang yang datang, dan ini bisa di checklist ya. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama adalah buat konten promosi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita secara tidak langsung itu ketemu dengan market yang kompetisinya juga banyak, ya. Misalnya contoh, ini saya ambilkan hanya ilustrasi saja sih. Setiap orang itu punya produk dan setiap orang itu mengkampanyekan, ya, maksudnya kompetitor-kompetitor kita juga mengkampanyekan produknya. Nah, sehingga konsumen itu dia bingung, saya mau pilih yang mana ya? Mau pilih produk A, produk B, produk C, atau produk D. Nah, maka apa? Dari info yang ada tadi, tugas kita adalah bagaimana kita membangun sebuah konten promosi. Nah, gimana caranya membuat konten promosi? Nah, orang yang tadinya dia sudah tahu dan dia mau datang, contoh, kalau kita lihat kan seringkali di pinggir jalan itu banyak sekali warung makan. Nah, banyak sekali toko handphone, banyak sekali laundry, banyak sekali usaha gitu ya. Kita belok kemana atau kita datang kemana, begitu juga kalau seandainya kita lihat di handphone. Wah, luar biasa, penawaran tuh banyak banget. Nah, biasanya kita akan cari tempat yang dia ngasih sesuatu lebih kepada kita. Bisa jadi ada hadiahnya, ada gift. Misalnya, buy one, get one free. Nah, beli satu, kamu dikasih hadiah satu. Nah, atau kadang misalnya ini, untuk khusus yang namanya Agus, selama bulan Agustus makan bakso gratis. Nah, misalnya kayak gitu, tunjukkan KTP-nya. Nah, ketika ada hadiah, maka dia akan dia akan datang attract. Karena apa? Karena ada sesuatu yang membuat dia datang. Nah, saya menyebutnya attraction itu bisa dibuat dengan pendekatan namanya CTA. Nah, inilah yang sering kali kita lupa. Jadi, kenapa banyak sekali kita buat iklan, buat promosi kok nggak optimal? Karena kita tidak memasukkan ini. CTA itu apa? Call to action. Nah, jadi bagaimana kita mengajak orang itu ketika dia membaca, di situ ada ajakan untuk dia datang. Nah, call to action inilah yang akan membuat orang itu datang. Nah, ini kadang kita lupa. Jadi kita membuat flyer fokus pada desain, kita fokus pada estetika. Nah, kayaknya harusnya keren, harusnya bagus, tapi lupa di dalamnya nggak dimasukkan CTA, nggak dimasukkan call to action. Akhirnya apa? Orang cuma, wah keren ya, tapi dia nggak jadi datang gitu. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang membuat orang itu harus datang. Nah, misalnya hadiah tadi. Ya, datang hari ini dapatkan es teh gratis gitu ya. Nah, misalnya contoh gitu. Itu akan menjadi orang itu untuk datang gitu, untuk action. Nah, itu contoh yang harus saya lakukan. Nah, misalnya contoh apalagi ini, dapatkan beli kopi, dapatnya mobil. Wah, siapa yang nggak mau beli kan? Nah, ini namanya call to action yang dia dalam konteks ini ada gamification-nya, ini adalah hadiahnya. Misalnya ini hadiah.
Tapi nanti di sini ditambahkan CTA-nya adalah dengan cara apa? Nah, datang atau dengan cara membeli, dengan cara apa? Nah, itu jadi ada action-nya untuk mendapatkan. Jadi setelah dia tahu ada hadiahnya, ini hadiahnya, maka dikasih CTA-nya dengan cara beli terus lalu apa gitu. Nah, ini contoh namanya call to action ya. Nah, ini contohnya, misalnya Sensasi Ganbate Batagor Jepang. Nah, ini salah satu usaha saya, ya usaha istri sih sebenarnya. Nah, setiap dia pembelian Batagor Jepang dapat 10 stempel, dia akan dapatkan muk cantik. Kenapa? Karena ternyata target market kita dulu kebanyakan adalah mahasiswa, anak-anak yang ngekos gitu ya. Anak-anak kosan itu kadang-kadang nggak punya di rumah, maksudnya di kosannya itu setelah kita cek banyak yang nggak punya gelas, nggak punya ini. Nah, dia pengen mungkin dapat gratisan hanya dengan cara dia misalnya ini ngisi apa, kalau setiap beli ada member card ini adalah acquisition database market. Jadi dengan orang dia mau membuat member card, kita tahu database-nya, dan di sini nanti kita kasih stempel, 10 stempel dapat gratis ini. Nah, jadi ada call to action-nya. Dikasih hadiah, tahu caranya, kalau dia pengen dapat call to action-nya apa? Kumpulin 10 stempel. Bahasanya tuh nggak langsung ngomong ayo beli gitu. Tapi kita udah tahu kan ketika misalnya kumpulkan 10 stempel dapat muk cantik, maka apa sebenarnya call to action-nya ayo beli, ayo beli lagi. Udah beli lagi, kamu kita kasih apa? Kita kasih muk. Padahal untuk buat muk ini misalnya kan cost-nya nggak terlalu besar gitu ya, antara 10 sampai 15 ribu, kita bisa sisihkan setiap transaksi. Nah, itu bisa masuk ke dalam hadiah. Nah, misalnya ini dulu saya misalnya bermitra dengan kami dapat sepeda motor. Sebenarnya tujuannya dikasih sepeda motor ini adalah untuk nanti bisa juga dipakai untuk kendaraan delivery-nya dan seterusnya. Nah, bisa juga memberikan apa? Kenapa orang itu sudah tahu tapi dia ragu-ragu untuk datang? Salah satunya itu karena dia takut, oh ini kan tempat baru, jangan-jangan nanti kalau saya laundry di sana baju saya hilang. Jangan-jangan kalau saya laundry di sana baju saya ketuker. Jangan-jangan kalau saya laundry ke sana nanti baju saya sobek. Nah, kita harus berani membuat sesuatu juga yang sifatnya menghilangkan keraguan dalam marketing communication untuk membuat orang datang, memperbesar konversi orang datang. Salah satunya kita bisa kasih garansi. Misalnya baju Anda hilang, ya tanpa perlu ditanya kita ganti baju yang baru. Nah, misalnya gitu. Atau misalnya baju Anda sobek, gitu, atau baju Anda tertukar. Apa? Nah, ini perlu kita kasih garansi untuk membuat orang itu apa? Tidak perlu berpikir lagi untuk datang. Nah, selama ini kadang orang takut tuh karena dia masih ragu-ragu. Nah, itulah yang membuat dia sudah tahu kenapa kok nggak datang. Nah, maka keraguan-raguannya itu harus kita cover dengan garansi tadi. Nah, misalnya itu kalau kita memang mampu menggaransi ini tadi. Nah, jadi apa kendala-kendala yang sering terjadi yang membuat orang nggak mau datang? Kalau makanan misalnya takutnya nggak enak, takutnya nanti lama, takutnya nanti produknya apa, kasih garansi. 30 menit atau makan gratis. Jadi kalau 30 menit pesan nggak datang, makannya gratis. Atau misalnya makan Anda tidak enak, misalnya gitu, kami ganti yang baru atau apa gitu. Nah, jadi itu bisa menjadi membuat orang tuh nggak berpikir panjang untuk dia datang ke tempat kita. Ya. Nah, ini baik, Coach. Sebentar, Coach. Saya potong dulu nih. Ada pertanyaan nih, Coach. Boleh. Kalau yang hadiah sama yang garansi tadi, itu kan kita setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan itu tidak bisa memperkirakan jumlah konsumen yang datang. Nah, kalau misalnya nanti muknya habis, ataupun yang hadiahnya ini juga habis, kita seperti apa ya jawabannya? Kita menyampaikan, oh Pak, mohon maaf, gift-nya habis, begitu, atau Bu, mohon maaf nih, muknya habis. Nah, itu kan jadi semacam apa ya, ekspektasi dari konsumen itu jadi tidak terwujud begitu. Nah, itu bagaimana caranya mengatasinya, Coach? Hadiah itu atau per periode waktu gitu dibatasin gitu, misalnya sebulan, hanya berlaku untuk sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan misalnya? Ya, sebenarnya kalau sudah dijalankan nanti kita tahu pola. Jadi yang dicari itu adalah polanya. Kita mencari pola. Kalau pola itu sudah ketemu, kita akan bisa ngelihat. Misalnya contoh gini, berapa sih waktu saya buat misalnya dulu, berapa sih gelas yang harus keluar, kan itu dia butuh 10 kali beli. Nah, bulan ini dipromokan, bulan ini tuh biasanya keluarnya belum terlalu banyak. Nah, kalau ternyata seminggu sudah keluar 3-4, ya kita lihat stoknya, kita harus punya buffer berapa. Nah, itu contoh kalau saya tadi. Tapi kalau yang paling banyak dilakukan teman-teman, biasanya yang dijadikan hadiah itu adalah produk kita juga. Jadi misalnya makan gratis es teh, makan gratis apa, hadiahnya itu yang memang kita juga memang produk yang kita punya gitu. Nah, itu akan mempercepat sebenarnya dalam konteks membuat itu subsidi silang apa ya namanya istilahnya,
alokasi HPP diskusi disilangkan itu, tapi untuk membuat orang itu ada alasan kenapa saya harus memilih membeli datang ke tempat usaha Anda daripada datang ke usaha orang lain. Nah, jadi kalau di orang lain makan ya udah makan aja nggak dikasih teh. Kalau kita kasih teh gratis, padahal itu sebenarnya subsidi silang dengan produk yang lain. Nah, itu juga nggak masalah. Jadi ini yang bisa akan membuat orang itu untuk datang attraction-nya lebih tinggi, kira-kira gitu Pak Gatot. Baik. Atau memang dikasih periode tertentu. Ya, dikasih periode tertentu juga boleh. Nanti saya akan kasih contoh beberapa yang kita lakukan itu memang kita batasi waktunya. Jadi hanya akan mendapatkan hadiah ini kalau dia datang di jam tertentu, waktu tertentu, hari tertentu. Dan itu juga bisa. Baik, siap. Berarti kesimpulannya kalau misalnya gift ataupun hadiah itu lebih mudah kalau misalnya memang itu berupa produk yang kita siapkan ya. Misalnya batagor ya, batagor berapa porsi begitu ya, atau mungkin 10 kali dapat muk tadi, tapi kita udah siapkan forecast untuk jumlah muknya juga kita udah perkirakan begitu. Baik, siap. Betul sekali. Silakan dilanjut. Nah, dan kalau misalnya hadiah itu juga bisa diberikan bukan untuk kita, tapi bisa jadi bukan untuk si konsumen langsung. Bisa jadi hadiah itu untuk yang mempengaruhi. Misalnya gini. Kalau kita pernah lihat misalnya ada produk-produk tertentu kayak jualan misalnya susu formula atau yang lainnya, hadiahnya itu mainan anak-anak. Padahal kan yang beli ibu-ibu nih, beli susu. Tapi anaknya ketika diajakin ke toko itu, dia minta beliin susu merek tertentu. Kenapa di susu merek tertentu itu ada mobil-mobilannya gitu. Nah, itu juga salah satu yang bisa dipikirkan. Jadi kalau kita bisa memberi hadiah itu tidak langsung kepada end user-nya, tapi bisa jadi kepada target usernya, maksudnya bukan pada target market, tapi bisa pada target user. Ada satu cerita, ada satu rumah makan, ya, di satu tempat yang memang dia target marketnya adalah family, keluarga. Nah, rumah makan ini sebenarnya cuma jualan pizza, jualannya sebenarnya tidak terlalu, ya maksudnya pizza pada umumnya gitu ya, tapi dia ramai banget, bahkan bisa cukup luar biasa, powerful. Apa yang dia lakukan? Setiap ada yang datang dan membawa anak kecil usia di bawah 10 tahun, itu dikasih beng-beng. Cuma dikasih coklat aja. Jadi setiap anaknya dikasih coklat satu. Jadi akhirnya apa? Anaknya itu akhirnya senang datang ke sana. Dan itu apa dampaknya? Besok lagi setiap weekend, orang tua pengen ngajakin anaknya untuk jalan-jalan, ditanya, "Nak, mau kemana?" Ke pizza itu aja. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ke sana dia dikasih hadiah. Hadiah perlu kepada si yang beli. Kan orang tua kadang suka bingung. Kenapa? Karena dia sudah ngerasa misalnya selama 5 hari, 6 hari kerja, jarang punya waktu sama anaknya, pas weekend pengen ngajakin, ya balas utang lah, bayar utang kepada anaknya waktu. Nah, mau kemana? Nah, itu contoh gift ya, misalnya kayak gitu. Betul. Kenapa? Saya dulu juga heran ya, kenapa anak saya itu kalau disuruh milih gitu ya, pizza, ini anaknya waktu masih kecil gitu ya, ternyata di sana itu dibuatin itu balon yang jadiin mainan gitu, ada kelinci, ada pedang-pedangan gitu, Masya Allah. Saya juga, oh iya ya, anak saya kenapa nggak saya bikin aja di rumah gitu, jadi pindah ke restoran yang lainnya. Dapat pedang-pedangan, jadi bisa main pedang-pedangan di rumah sama kakak-kakaknya gitu. Oh, itu gift ya. Dan nilainya pasti lebih murah ya, karena itu udah bagian dari HPP produknya ya. Betul. Kecil sekali, dan itu sebenarnya kan cuma balon aja satu berapa sih gitu, jadi tidak terlalu besar. Dan tapi value itu menjadi berkesan dan besar bagi user kita, bagi konsumen maupun sebagai target user kita, gitu Pak Gatot. Baik. Nah, ada silakan Coach. Nah, co-branding ini adalah kita bisa mendatangkan orang tapi dari sebenarnya usahanya orang lain. Jadi usaha orang lain tapi konsumennya kita tarik. Kalau konsumennya itu ternyata memang mirip, artinya ada korelasinya dengan kita. Misalnya contoh ini salah satu usaha saya juga, saya punya namanya Cincau Puccino. Cincau Puccino ini makanan minuman sebenarnya, minuman cappuccino cincau seperti ini. Nah, saya buka di depannya futsal. Nah, jadi futsal itu ada satu tempat bermain, ada lapangan futsalnya besar, ya bukan hanya futsal saja, di situ ada cucian mobil, ada macam-macam begitu ya. Nah, saya buka di outlet situ, terus saya bilang sama yang punya futsal, Pak, mau nggak kalau seandainya kita join promo nih, orang-orang yang futsal ke sini, struknya ditunjukkan ke kita kasih gratis 1 cup cappuccino cincau. Ya pasti mau dong si yang punya tempat. Kenapa? Dia nggak perlu kasih kita apapun, kita kasih 1 cup gratis. Nah, akhirnya dia oke. Ketika dia oke, saya cuma minta waktu itu bilang, saya cuma pasang banner Pak di pinggir lapangan futsalnya dan di beberapa spot gitu. Nah, akhirnya orangnya oke, kita buatin gini. Jadi
futsal di Premier gratis cincau cappuccino. Nah, akhirnya apa? Bagi dia jadi nilai tambah, bagi saya sebenarnya saya sedang mengakuisisi marketnya. Mengakuisisi marketnya itu apa? Orang yang futsal ke sana mau saya tarik agar beli produk kita. Nah, padahal orang main futsal itu satu lapangan paling nggak 10 orang. Nah, ketika dia tukarkan struknya hanya dapat 1. Nah, kan bingung, yang minum siapa? Kira gitu kan. Nah, ketika dapat 1 pasti biasanya itu pasti saya barusan berpikirnya 10 orang yang main kan 10 stroke. Enggak ya, karena kan yang bayar kan 1 atau 2 orang ya, dapat 1 stroke ya. Betul. 1 stroke. Nah, 1 stroke dikasih satu cup, biasanya itu karena ngerasa rame-rame, yang bayar juga patungan, akhirnya apa? Akhirnya kadang ya 1 cup diminum bareng-bareng. Akhirnya apa? Nggak hilang ausnya, akhirnya beli lagi kan gitu. Cerdas saya luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi kita sedekahin 1, baliknya banyak. Nah, ini contoh sederhana. Kita sedekahin 1, baliknya banyak. Nah, akhirnya apa? Kita bisa mengakuisisi marketnya mereka. Nah, jadi tapi si usaha futsal ini tidak merasa dirugikan, karena ya bagi dia malah dapat nilai tambah. Karena apa? Karena konsumennya dikasih 1 cup gratis dari kita. Itu contohnya. Bahkan saya juga mengakuisisi di seberangnya itu ada salon, ada Mentesi salon, rame. Ya, akhirnya seringkali sembari nunggu orang itu dia potong rambut dan lain-lain, kalau ini karena kita sudah petakan market kita, selain orang yang haus, itu juga ternyata banyak ahwat wanita gitu ya, wanita. Nah, yang suka minum kopi atau cappuccino yang versi ice gitu ya, itu lebih suka. Nah, mereka yang nongkrong di sini itu saya bukan nongkrong ya, maksudnya yang lagi antri itu seringkali kan nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Nah, saya cuma bilang, Mbak, mau nggak kalau seandainya ini karena ini di seberang, jadi saya bilang sama mereka, mau nggak kalau saya kasih diskon 50% nih buat konsumen-konsumennya Mentesi Salon untuk dapetin produk kita. Jadi setiap beli, setiap salon di sini, nanti kita kasih diskon 50%. Pesannya boleh lewat kasirnya mereka, tinggal di WA ke kita, nanti kita antar. Nah, ternyata dampaknya juga luar biasa nih. Jadi akhirnya apa? Orang yang nyala di sana, datang ke sana, pesan lewat salon itu, kita kasih diskon 50%. Jadi akhirnya kita bisa mengakuisisi ke sana. Produk kita jadi sering datang gitu. Nah, biasanya orang ke salon itu nggak sendirian, sama temennya, sama ininya, sama ya macam-macam. Jadi akhirnya apa? Yang dikasih diskon 50% kan cuma 1 kan, karena konsumen cuma 1, yang lainnya yang 2 atau yang 3 bayarnya full gitu. Nah, jadi kita bisa mengakuisisi dengan konsep tadi. Konsepnya namanya adalah co-branding. Kita berpartnership dengan orang lain untuk kita bisa saling gitu. Tapi poin utamanya adalah bagaimana membuat orang mau datang. Nah, itu kata kunci dari kontennya tadi. Di dalam konten harus ada sesuatu yang membuat orang mau datang ke usaha kita. Nah, kalau sudah dibuat kontennya, maka langkah berikutnya bagaimana eksekusinya? Eksekusinya dari promo-promo kita tadi, artinya gimmick yang membuat orang mau datang, bisa kita pakai ada personal sales, ada direct marketing, advertising, public relation, event, and internet marketing. Nah, jadi yang pertama kita bisa pakai namanya personal sales. Kalau kita sudah punya konten, nah seringkali kadang kita butuh person yang dia memang in charge untuk menawarkan promo-promo tersebut. Jadi bisa jadi misalnya contoh dia kita bawakan bekal misalnya tools marketingnya untuk datangin, kalau misalnya B2B berarti perusahaan-perusahaan, kalau misalnya kita kayak tadi catering misalnya datangin sekolah-sekolahan, kita lagi pekan ini, bulan ini kita lagi ada promo ini, nah contohnya kayak gitu. Tadi saya lihat juga misalnya ada yang tadi mau buat wedding misalnya, bisa datengin nongkrong di KUA atau nongkrong di mana yang kira-kira mau ada pernikahan atau apa, bisa kita ada personal sales yang di sana in charge untuk menjelaskan produk-produk atau promo-promo kita bulan ini. Nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, kalau tidak kita bisa menggunakan direct marketing. Direct marketing pakai apa? Bisa kita kirimin email, bisa kita kirimin surat, bisa kita DM. DM itu direct market DM itu direct message kalau misalnya di Facebook, bisa di FB, bisa di IG, itu powerful juga gitu ya. Kan kita bisa lihat tuh siapa yang sebenarnya, atau lewat WA juga bisa. Kalau kita ketika membuat story, kita misalnya di WA itu kita buat story. Kita bisa lihat siapa yang melihat penawaran kita. Nanti bisa kita kirimin tuh WhatsApp satu-satu, atau kita bisa email blast, atau kita bisa pakai FB atau ini. Itu namanya direct marketing, gitu ya, langsung menuju mereka. Atau bisa pakai advertising, kita pakai ads nih. Jadi kita pasang iklan di mana? Kalau ibu-ibu, saran saya pakai IG Ads. Kalau misalnya yang sudah generasinya agak senior-senior sedikit, bisa pakai FB. Gitu. Jadi kita tergantung marketnya. Kalau anak-anak yang usianya 30 tahun ke bawah itu jarang sekali sekarang pakai Facebook. Rata-rata sudah bergeser pakainya Instagram gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Atau pakai YouTube, kita bisa pakai Google Ads. Jadi
advertising ini adalah konsep membeli ruang dan membeli waktu. Nah, kira-kira gitu. Membeli ruang, dalam konteksnya ruang advertising atau ruang periklanan di mana bisa itu di online maupun offline. Jadi kalau online berarti kita pakai ini IG Ads, FB Ads ini. Kalau kita ruang dalam bentuk offline, misalnya kita pasang banner, baliho, ini kan berbayar juga, berarti membeli ruang. Kalau membeli waktu, kita misalnya contoh pakai endorser. Jadi kita cari orang-orang yang dia followernya banyak. Nah, misalnya kita minta dia untuk promokan punya produk penawaran kita, itu namanya kita membeli waktunya mereka. Atau kita bisa pakai KOL gitu ya, Key Opinion Leader. Itu dia juga misalnya kita produknya tertentu cari siapa sih orang yang dia menjadi Key Opinion Leader atau KOL di genre itu, artisnya lah, selebgramnya lah di bidang itu, yang efektif, yang dia nanti bisa kalau dia ngomong, followernya pada ngikutin. Itu contohnya kira-kira kayak gitu. Nah, ini advertising, dan bisa juga menggunakan PR, public relation. Nah, public relation ini bisa kita cari orang yang memahami tentang dunia public relation atau PR, yang dia bisa mengkampanyekan juga konten-konten promo-promo yang kita punya. Nah, dan terakhir belum terakhir nih ya, kita juga bisa membuat event, kegiatan-kegiatan yang tujuannya dari kegiatan itu kita mempromosikan penawaran atau promo yang sedang ada di bulan ini. Nah, jadi kita bisa melihat ini, membuat yang namanya event. Intinya buat sesuatu yang menjadi orang itu untuk datang, atau bisa juga menggunakan internet marketing ya. Detailnya nanti bisa kita bahas di tanya jawab karena waktu. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu poin pertama, kita sudah memahami tentang kontennya, poin kedua kita tahu caranya, lalu jangan lupa karena ini sudah bisa dimetrikkan, saya menyebutnya namanya metrik. Metrik itu bisa diukur, maka harus ketika sudah jadi konten sudah ada, turun menjadi activity. Aktivitasnya tadi, misalnya saya mau kontennya sudah ketemu nih, misalnya mau ngomongin tentang misalnya kalau laundry ini bulan ini kita lagi ada promo, atau cateringnya bulan ini lagi ada promo, misalnya diskon besar-besaran atau diskon berapa persen untuk apa, atau ada promo apa, yang itu sudah kita buat, lalu sudah tahu aktivitasnya mau kita gunakan misalnya internet marketing, atau kita pakai event, atau kita pakai apa, maka disusun checklist. Yang pertama adalah siapa yang mau mengerjakan, PIC-nya siapa. Yang kedua, dibuat juga checklist, tools yang dibutuhkan apa, butuh video, butuh foto, butuh apa, dan disusul timeline-nya. Nah, inilah yang nanti harus kita checklist. Nah, seringkali kenapa kegiatan markom itu tidak optimal, karena 3 hal ini tidak dilakukan. Kita tidak tahu siapa yang mau mengerjakan, kita juga tidak tahu alat-alat apa yang dibutuhkan, dan kapan ini harus dikerjakan, kapan harus selesai. Nah, itu 3 hal poin berbicara tentang marketing communication. Saya ambilkan contoh, ini namanya Mas Fatur, dia tinggal di satu daerah yang bukan daerah yang kota besar. Mas Fatur ini tinggal di Lamongan. Dia buat brand namanya Ayam Rekoso. Namanya Ayam Rekoso. Nah, Mas Fatur ini salah satu peserta kita ketika dia setelah ikut dari kegiatan pelatihan kita, pendampingan kita juga di SBC, beliau mempraktekkan tentang materi marketing communication. Apa yang dia lakukan? Nah, usahanya ini pertama dia buat ini komunikasi sebagai promo. Ya, jadi kalau brand aktivasi hanya cerita tentang saya jualan ayam, kalau di Markom itu sudah bicara tentang penawaran. Apa penawarannya? Kita lihat penawarannya. Ini yang tadi saya ceritakan, gratis makan selama 1 minggu sebanyak 500 porsi. Nah, inilah yang disebut sebagai konten promo. Jadi dia pada saat pembukaan, ini baru pembukaan nih. Dia bilang, ayo gratis makan 500 porsi selama 1 minggu, bayarnya cukup pakai doa aja. Nah, kan keren banget ya kan? Nah, ini jadi tapi dibagi sama dia. 150 porsi di mana, 150 porsi di mana, 200 porsinya di mana, tanggalnya berapa. Nah, ini sudah ada tuh sama dia. Jadi artinya dari sini ketika orang lihat tapi dia tertarik dan dia datang. Nah, ini namanya call to action. CTA-nya ini. Call to action-nya, ayo datang ke sini tanggal sekian sampai tanggal sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini konsep yang bisa dilakukan. Jadi kita bisa ngajak orang untuk datang. Nah, ketika orang lihat, wah gratis ya, pasti dia akan datang. Padahal hanya disediakan 150 porsi. Ya kalau 150 porsinya habis, ya vouchernya sudah habis, ya sudah, dia tidak dapat. Nah, ini biasanya bagi yang brandnya belum dikenal, baru benar-benar baru buka. Nanti kalau sudah mulai dikenal, biasanya ganti. Nah, tidak gratis 500 porsi, cuman gratis menu baru. Nah, jadi yang digratiskan hanya menu baru saja, tanggal 10 sampai dengan tanggal 20. Jadi sudah tidak semua menu, hanya menu tertentu di waktu tertentu mengenalkan untuk orang mau datang.
Nah, kalau kita membuat kayak gini kan orang ada satu alasan, datang yuk, lagi ada promo, apalagi emak-emak sekarang. Waduh, itu seneng banget kalau ada diskon, ada apa, cepet banget ya. Dia bisa tahu bedanya harga di Indomaret sama Alfamart, sama Hypermart, ya. Selisihnya pada cuma 500, tapi ngerti, kira-kira gitu ya, itu luar biasa tuh. Nah, kalau ini dia sudah mulai kenal. Dari yang tadinya belum terkenal masih ngasih gratis banyak, ini gratis hanya menu baru aja. Di sini dia sudah mulai dikenal sama orang, yang dikasih gratis hanya es tehnya saja. Nah, gratis es teh kalau datangnya pun bertiga lagi gitu kan ya. Atau beli 2 gratis 1. Jadi nggak semua sudah dikasih gratis. Yang dikasih gratis hanya sedikit-sedikit aja. Cuman bayar 4.000 dapat apa? Nah, dapat menu baru. Nah, jadi sudah bergeser dari gratisan yang semua gratisan menu baru, di sini mulai terkenal gratisnya hanya es teh, gratisnya hanya menu pembelian ketiga dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah agak lebih terkenal lagi, sombong dikit nih, gitu. Hanya apa? Mau makan kenyang, udah nggak ada gratisnya. Cuman ngambil nasinya boleh sepuasnya. ini kalau kita ngelihat tuh tahapannya. Nah, jadi memang untuk awal-awal kita memang harus datangin dulu orang banyak. Nanti kalau orang sudah sering datang, omset kita udah bagus, promonya sudah mulai digeser, jangan gratisan terus gitu ya. Nah, kasih menu baru, kasih apa. Kalau kayak ini, ambil makan sepuasnya. Ini sudah bergeser ke value. Kalau di sini sudah ada nilai tambah yang diinginkan. Nah, ini contoh murid kita yang sudah praktek. Dan sekarang, alhamdulillah nih, si anak ini waktu ikut program kita pertama kali, beliau baru bangkrut, usahanya baru ditutup. Bahkan untuk datang ke kegiatan kita pun beliau sampai dijemput sama temennya, sama mentornya, diajakin ikut datang. Waduh, benar-benar kondisinya sangat memprihatinkan. Hari ini sudah punya lebih dari 150 karyawan, punya lebih dari 4 cabang restoran ayam goreng, dan pertumbuhannya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini contoh ya. Nah, ketika ini dibuat, saya sebenarnya yang dipakai sama Mas Fatur ini, itu adalah sesuatu yang sudah saya lakukan dari tahun 2015. Gitu ya. Jadi saya cerita kayak gini, saya sudah prakteknya tahun 2015. Mas Fatur tadi 2019 baru praktek. Artinya apa? Saya dulu juga pernah buat gitu kan. Waktu saya buat ini restoran kami, namanya Batagor Jepang. Saya buat 600 porsi Batagor gratis, bayar pakai doa. Syaratnya apa? Nah ini. Cuma suruh pakai Instagram apa segala macam. Simple, ini namanya call to action-nya. Akhirnya apa? Akhirnya orang datang, sosial media juga rame, di-mention ke 5 orang temennya, dan seterusnya. Nah, ini contoh Pak Gatot. Dari sini akhirnya apa? Orang mau datang. Akhirnya apa? Nah, kalau tadi kan distribution itu kita buka outlet, produknya sudah ada, brand activation, akhirnya orang jadi tahu, oh di sana ada warung makan, oh di sana ada Batagor, oh di sana ada laundry, oh di sana ada usaha apa, lalu ditarik untuk orang mau datang. Nah, kalau sudah datang, pasti dia beli kan. Nah, tinggal bagaimana mengoptimalkan belinya jadi banyak, ya. Bagaimana dia datang lagi, bagaimana increase belinya tambah banyak dan mau meretensikan. Nah, ini nanti kita akan bahas 4, 5, 6, 7-nya di pertemuan berikutnya. Nah, PR kita untuk pekan ini, jabarkan marketing communication strategi yang sudah dilakukan dan yang akan Anda lakukan. Jadi, yang sudah apa aja, yang baru apa. Yang kedua, buat konten promosi yang berisi penawaran plus sama ada CTA-nya. CTA tadi, call to action yang akan membuat konsumen datang. Yang ketiga, lakukan delivery promosi secara masif dengan cara tadi, bisa pakai internet marketing, bisa pakai event, bisa pakai advertising dan seterusnya. Dan yang keempat, buat checklist marketing communication dan evaluasi. Hasilnya seperti apa? Mana saja yang sudah menghasilkan, mana yang akhirnya membuat orang datang. Ukur sebelum ada marketing komunikasi, rata-rata transaksi harian, berapa trafficnya, setelah ada marketing communication yang baik, ada peningkatan berapa persen, diukur dan dievaluasi. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah kayak Mas Fatur tadi, yang tadinya dia habis bangkrut, baru mulai jalan, alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah sangat signifikan sekali. Ya, semoga manfaat. Terima kasih dari saya. Ya, saya kembalikan ke Pak Gatot. Masya Allah, alhamdulillah. Coach, dari saya ada satu nih pertanyaan. Kalau misalnya yang marketing communication ini, apakah antara video sama yang tulisan atau apa tadi copywriter ya dengan yang flyer kayak gitu, itu lebih kuat di mana nih pengalaman Coach? Dan berapa menit kalau misalnya di video? Maaf, berapa detik gitu? 15 detik kah? 30 detik atau 1 menit misalnya begitu? Mana yang lebih kuat? Pada dasarnya tools, bentuk, tulisan itu adalah bagian dari konsep atau bahasa saya itu adalah bridging-nya. Nah, yang pertama kali yang ditentukan adalah marketnya dulu. Kalau marketnya biasanya itu perempuan, ibu-ibu, dia akan lebih suka dengan visual. Foto dulu. Makanya kenapa ibu-ibu itu
paling banyak kanalnya, kolamnya itu adanya di Instagram. Nah, jadi biasanya kayak gitu. Iya, Jadi dia malas baca sebenarnya. Jadi malas baca secara detail, tapi dia pertama kali lihat skip. Nah, itu karakteristiknya kan ibu-ibu itu kan biasanya nyambi dan dia multitasking. Jadi dia nggak baca secara ini. Nah, kalau misalnya bapak-bapak bisa juga dia masuknya kemana? Maksudnya cowok gitu ya. Dia lebih suka dia masuknya ke video karena dia biasanya nonton, ngelihat gitu. Nah, jadi macam-macam. Jadi kalau ditanya mana yang paling efektif, kembali lagi tergantung dengan jenis pasar kita siapa. Sehingga saran saya ketika membuat iklan, pertama, apalagi sekarang dalam konsep digital, itu enak banget. Buat iklan itu jangan satu, buat iklan dalam hari yang sama itu misalnya 3. Satu yang menonjolkan tulisan, satu yang menonjolkan gambar, satu misalnya pakai video, diiklankan di channel tertentu sama nih dengan budget yang sama. Nanti kita lihat mana yang hasilnya paling optimal. Nah, itu nanti kita tandain. Oh, ternyata produk saya ini paling cocoknya pakai video. Oh, produk saya ternyata cocoknya pakai tulisan. Oh, punya saya cocoknya pakai apa? Nah, itu yang nanti harus kita kita sarikan, kita jadikan rahasia perusahaan. Jadi setiap perusahaan bisa jadi berbeda, setiap perusahaan bisa jadi pendekatannya tidak sama. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mensarikan rumusan yang paling ideal untuk perusahaan kita. Kenapa? Every corporate dia punya market yang berbeda, different market, ya, dan semuanya punya cara bridging yang tidak sama, cara menghubungkan yang tidak sama. Gitu, Pak Gatot. Nah, yang kedua, kalau video itu idealnya berapa lama? Nah, kalau video itu idealnya maksimal 1 menit, maksimal. Jadi kalau di Instagram itu kalau sudah lebih dari 1 menit dia akan masuk IGTV. Karena apa? Karena memang Instagram itu dia hanya orang itu sudah diteliti rata-rata nonton itu senangnya di angka kisaran 1 menit. Jadi 1 menitan gitu. Nah, kurang dari itu kalau pesannya sudah bisa tersampaikan semua lebih bagus. Kira-kira gitu. Baik. Terus kalau di Instagram itu kan ada beberapa slide atau beberapa foto tuh yang kita bisa masukin ya. Beberapa copywriter ya di halaman 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Itu maksimal berapa tuh? Atau cukup 1? Kalau copywriting-nya pasti 1, karena copywriting itu kan caption di bawahnya. Walaupun dia postingannya 10, copywriting-nya pasti tetap 1. Gambarnya bisa banyak. Nah, saran saya kalau untuk gambar dan ada pesan yang mau kita sampaikan, Instagram itu ideal banget karena dia bisa sampai 10 slide kan. Nah, kita sesuaikan konten yang mau disampaikan apa. Kalau saya biasanya pakai rumusnya 5+2, 5-2. Jadi range-nya antara 3 sampai 7. Jadi 5+2, 5-2 berarti 3. Nah, jadi kalau bisa kalau kita memang sifatnya marketing communication, maka pakainya rumusnya itu 3 sampai 7. Siap. Baik, ada waktu 5 menit lagi nih, Coach. Ternyata nggak gini ya, nggak terasa ya. Masya Allah, asik sekali nih materinya tentang Markom nih. Baik, ada pertanyaan dari Pak Asep terkait dengan Markom ini, Pak Asep, untuk BMA. Halo. Baik, kalau tidak ada, sahabat MKTV dan teman-teman, ini acara kalau yang kelewat ya, di Zoom ini silahkan bisa disaksikan atau bisa dilihat di MKTV jam 4 sampai jam 5 sore setiap hari Sabtu. Atau di YouTube-nya MKTV juga ada, kemudian di medsosnya Darurat Studio juga insya Allah juga ada. Insya Allah. Di MKTV jam 4 sampai jam 5 sore setiap hari Sabtu. Ada suara saya di situ, Pak Sep. Pak Sep, ada pertanyaan nggak Pak Sep? Dari Berkah Mulia tadi ada yang chatting di pertanyaan. Halo Pak Sep. Iya Pak, halo Pak. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan satu Pak. Buat Coach Ridwan ya. Untuk yang tadi kan untuk marketing communication ya ada beberapa tips pemberian semacam giveaway, hadiah dan sebagainya. Untuk bicara tentang keuangannya, Coach, ini kan apakah hadiah itu ataupun daya tarik itu kita masukkan ke HPP-nya atau dia tersendiri di budget marketing, Coach? Karena kalau misalnya dimasukin ke HPP itu bagian produksi menjerit tuh. Kok jadi mahal begini harga saya. Tapi teman-teman marketing kan pengen juga tuh menyasar orang-orang tertentu ya supaya masuk ke sini yang tadinya tidak tahu kemudian jadi datang. Itu Coach. Ya, pertanyaan yang bagus banget ini sebenarnya, keren.
dan ini dialami sama teman-teman pengusaha ya. Saya selalu menyampaikan teman-teman pengusaha lihat rasio margin. Marginnya berapa persen? Kalau retail itu kan rata-rata kan cuma paling 3-5%. Kalau kuliner itu bisa di angka 30-50%. Terus jasa itu bisa sampai 80%. Nah, rasio margin kan beda-beda. Nah, saya biasanya dari alokasi total rasio margin, dari total alokasi rasio margin, anggarkan kurang lebih 10-20% untuk budget marketing. Jadi misalnya, margin kita misalnya 30%. Nah, kalau margin kita 30%, ambil 10%-nya, berarti angkanya kurang lebih 3% dari omset. Nah, 3% dari omset ini dialokasikan sebagai budget marketing. Jadi marketing itu punya kas. Saya di beberapa klien itu, ini real, itu kita mengalokasikan 2-5% dari omset. Jadi setiap ada omset, 2%-nya langsung masuk ke kas marketing. Ada omset, 2% masuk kas marketing. Jadi bukan dari HPP, tapi dia punya alokasi khusus. Sehingga apa? Sehingga ada dana yang itu sangat fleksibel sekali, bisa dipakai untuk promo, untuk iklan, untuk macam-macam. Dan kita bisa grow. Nah, seringkali kita kesalahannya adalah banyak. Jadi kalau saya membuat ada namanya, ini saya boleh share slide lagi ya mungkin. Ada waktu nggak Pak Gatot? Justru saya tanya ke coach, kalau coach ada waktu ya saya ada waktu lah insya Allah. Oke, baik. Nah, ini coba saya, ini karena materi yang menarik gitu ya, artinya ke teman-teman saya berharap nanti bisa optimal untuk ininya. Coba saya tambahkan sedikit. Jadi strategik ini menjadi satu dasar yang seringkali kebanyakan perbedaan korporasi, perusahaan besar dengan perusahaan kecil itu bedanya di sini. Nah, ini perbedaan yang seringkali menjadi jomplang. Kenapa kok perusahaan besar itu mereka bisa sangat optimal sekali ya, tapi kenapa kok kita UKM itu kita nggak pernah bisa besar? Nah, ini ada sebuah teori, dan ini saya pakai gitu. Teman-teman kalau mau pakai juga boleh. Usaha itu kita bagi dalam 4. Jadi ada 4 kuadran yang kita kalkulkan. Nah, ini namanya adalah Boston Metric. Nah, dalam konteksnya Boston Metric ini di sini, ada usaha itu namanya cash cow. Cash cow itu sapi perah, kira-kira itu, atau bahasa Indonesia sapi perah. Ada usaha itu yang dia dog sebenarnya, dog. Ini sudah tidak menghasilkan, justru malah tidak menghasilkan. Ada usaha itu star. Nah, wah ini yang luar biasa nih. Misalnya star itu dia yang sumber income utama lah, sumber income, dan dia bagus banget. Dan ada question mark. Question mark itu tanda tanya ya, yang masih question mark, masih belum jelas ya kira-kira gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita membangun sebuah usaha? Seringkali kita punya beberapa unit usaha, itu kita jalan, lalu dari jalan itu kita jadikan dia menjadi sapi perah. Sapi perah itu apa? Ada hasil kita ambil, ada hasil kita ambil, ada hasil kita ambil, ada hasil kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita lupa bahwa sebagian dari hasil itu harus untuk growth perusahaan. Artinya harus kita reinvestment. Saya menyebutnya namanya reinvestment. Tidak ada investasi ulang, baik itu untuk peremajaan aset, baik itu untuk promosi, baik itu untuk kesejahteraan, baik itu untuk yang lain. Tapi kita kayak sapi perah itu kita ambil terus. Kita lupa untuk beliin dia rumput-rumput yang segar, kasih vitamin, kasih apa. Tapi kita ambil perah terus. Lama-lama kalau kita melakukan pendekatannya seperti ini, maka yang tadinya cash cow itu dia akan menjadi dog. Usaha itu akan bisa menjadi dog. Dog itu apa? Dog itu ibaratnya kayak anjing, dikasih makan tiap hari, tetap tidak ada hasilnya. Ya dia hanya bisa menggonggong saja, tapi nggak menghasilkan apapun gitu. Jadi dia hanya ngabisin makan aja gitu. Nah ini kalau kita kita memperlakukan usaha kita di sini. Ya, jadi kalau kita nggak jeli, kita bisa jadi nanti bisnis kita akan larinya ke dog. Lalu gimana? Nah saran saya kalau kita sudah punya cash cow, sudah punya bisnis yang bisa menghasilkan, dorong dia menjadi star. Nah nomor 3. Tapi biasanya untuk menjadi star nggak ujuk-ujuk. Biasanya larinya ke sini dulu. Oke. Nih. Jadi nggak langsung jadi star. Biasanya kita dorong untuk jadi star, kita larinya ke tanda tanya. Kita investasi, kita masukkan dana, kita ini. Tapi biasanya itu belum jelas hasilnya langsung menghasilkan atau tidak. Nah, kadang hasil dari investasi kita ada yang zonk, jadi dog, tapi ternyata kadang-kadang ada produk, ada program, ada promo, ada sesuatu unit itu yang ternyata dia bisa menjadi star. Nah, kalau dia sudah jadi star, nah ini maka dia akan bisa menghasilkan yang cukup bagus, besar, ada hasilnya, dicari orang sampai antri dan seterusnya. Nah, maka yang pertama ini dulu, tentukan
misalkan kita kalau sudah punya sumber income yang bagus, allocate. Menurut saya harus ada allocate. Allocate untuk apa? Reinvestment walaupun dia sifatnya masih question mark, masih sifatnya tanda tanya. Nggak apa-apa. Harapannya semoga nanti dari situ bisnis kita bisa menjadi star, usaha kita jadi star, dikenal, dicari orang dan seterusnya. Jangan sampai malah jadi dok. Kenapa? Karena kita tidak mau allocate. Jadi berapa allocate-nya? Nah, kalau saya tadi kayaknya khusus untuk marketing itu rata-rata bisa sampai di angka 10 sampai dengan 20% dari margin. Margin ya, artinya contoh kalau usaha misalnya dia jualan harganya 10.000, 10 ribuan per produk gitu ya, satu produk karena 10.000, marginnya misalnya ada 3.000 margin, ini omset. Nah, dari yang 3.000 ini ambil 10%, berarti kan cuma berapa? Alokasinya 10% kan 10 sampai 30% hanya 300 sampai 1.000 angkanya, alokasinya nggak terlalu besar sebenarnya gitu. Kalau 300 10%-nya misalnya bisnis-bisnis tertentu ambillah cuma 300 satu produk. Kalau dia satu hari terjual 1.000 produk kan lumayan juga sudah. Nah, inilah alokasi marketing yang akan diakumulasikan dalam 1 bulan pasti punya budget. Nah, kalau walaupun budgetnya kecil tapi kalau dia dipakai untuk menumbuhkan lama-lama dia akan bertumbuh, lama-lama dia akan naik. Nah, kenapa kok banyak usaha yang dia nggak bisa growth? Karena memang diambil terus tidak ada budget untuk menumbuhkan. Kira-kira gitu Pak Gatot. Betul, Masya Allah. Jadi kalau jadi Cashco ini sapinya tua, kemudian dia nggak berproduksi susu, udahan berarti ya. Akhir sudah selesai, Sakit, betul. udah selesai. Harus beli sapi baru lagi gitu kan. Padahal Nah, sapinya berarti harus buat bisnis baru lagi yang belum tentu bisnis barunya itu bisa jadi sapi perah. Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Menarik sekali nih sahabat MKTV dan rekan-rekan materi hari ini marketing komunikasi. Hanya waktu juga nih yang membatasi pertemuan ini, Coach. Ada statement terakhir, Coach, sebelum kita tutup? Ya, teman-teman sekalian, bisnis itu adalah kendaraan bagi kita. Karena bisnis itu adalah kendaraan, maka tugas kita adalah merawatnya, menjaganya, dan membuat dia bisa mengantarkan kita ke sampai tujuan. Maka perlakukan bisnis itu sebaik mungkin untuk konteksnya bisa mengantar kita sampai ke tujuan. Jadi tujuan kita yang tentu harus kita ingat terus dari pertemuan ke pertemuan, tujuan kita berbisnis adalah mencari ridho Allah, bagaimana bisnis itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, semoga semua keluarga besar MKTV hari ini yang menyaksikan dan teman-teman yang ada di DT, lalu Allah berikan keridhoannya kepada kita, keberkahannya, sehingga usaha kita semakin manfaat untuk masyarakat. Terima kasih, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Coach Ridwan Abadi atas ilmunya. Semoga berkah, manfaat buat kami dan jamaah MKTV. Pak Asep, terima kasih ya sudah sharing terkait dengan CV Belia Food dan Belia Fresh, catering dan laundry-nya. Alhamdulillah, sahabat MKTV, demikian acara Bincang Bisnis bersama Coach Ridwan dan saya, Gatot Kutakumara. Jangan lupa yang terlewat di acara ini di Zoom, bisa melihat di MQTV di channel 60. Kalau yang terestrial, kalau yang punya IndiHome bisa diputar untuk 70 hari ke depan. Setiap Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore insya Allah. Kemudian yang nggak dapat siaran dari MQTV bisa di streaming ataupun di medsosnya Darurat Peduli. Bisa juga di situ diikuti insya Allah. Terima kasih. Saya Gatot Kutakumara dan kru yang bertugas di MQTV undur diri. Semoga hari ini Allah karuniakan kemudahan dan keberkahan untuk usaha kita dan aktivitas kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Asep. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah.